Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Swanti. Saya dari program studi administrasi bisnis. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak maupun Ibu dosen yang sudah memberikan materi dan bimbingannya kepada saya. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak maupun Ibu dosen dalam tugas 1 sesi 3 ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 macam term dan contohnya. Term yang pertama adalah term universal. Term universal ini bersifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya manusia, kemanusiaan, mahasiswa, dan lainnya. Term yang kedua adalah term partikular. Term partikular ini merupakan term yang hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Contohnya ada manusia, sebagian mahasiswa, dan beberapa pejabat pemerintah. Term yang ketiga adalah term singular. Term singular ini merupakan term yang hanya menunjuk pada satu hal saja dari lingkungannya. Contohnya Presiden kedua Republik Indonesia serta Kebun Raya Bogor misalnya. Pertanyaan yang kedua, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy serta bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Sesat fikir atau logical fallacy adalah kesalahan atau kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan yang salah. Ini adalah kesalahan dalam cara seseorang berpikir yang seringkali menyebabkan mereka menarik kesimpulan yang tidak valid berdasarkan premis yang ada dan pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Contohnya, ketika seseorang yang berasumsi bahwa semua orang yang lulus kuliah itu akan sukses, padahal masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan itu. Dan bagaimana agar kita terhindar dari kesalahan logika? Untuk menghindari kesalahan logika, kita harus bisa memahami perbedaan antara korelasi dan sebab akibat, menggunakan data dan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan, dan berpikir kritis dalam mengevaluasi hubungan antara peristiwa atau faktor yang diberikan dalam soal maupun pertanyaan misalnya. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, mulai dari pengertian, alasan, hingga bukti agar argumentasi kita relevan. Selain itu kita harus mengevaluasi terlebih dahulu sebuah informasi yang didapatkan. Dengan mengevaluasinya dengan cara memvalidasi informasi dapat membuat kita semakin yakin bahwa informasi tersebut benar atau salah. Terima kasih, mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.